Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nofriza dengan NIM 19107229991. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang senyawa kompleks. Check it out. Senyawa kompleks. Pengertian senyawa kompleks adalah senyawa yang mengandung paling tidak satu ion kompleks. Ion kompleks terdiri dari satu atom pusat atau central metal cation berupa logam transisi ataupun logam pada golongan utama yang mengikat anion atau molekul netral yang disebut ligan. Agar senyawa kompleks dapat bermuatan netral, maka ion kompleks dari senyawa tersebut akan bergabung dengan ion lain yang disebut counter ion. Jika ion kompleks bermuatan positif, maka counter ion pasti akan bermuatan negatif dan sebaliknya. Ion kompleks sama dengan atom pusat ditambah ligan-ligan. Dalam suatu ion kompleks, ligan-ligan terikat pada atom pusat melalui ikatan kovalen koordinasi. Masing-masing ligan menyediakan pasangan elektron, sedangkan atom pusat menyediakan orbital-orbital kosong untuk menampung pasangan elektron dari ligan-ligan. Senyawa kompleks. Senyawa kompleks terbagi dua, senyawa kompleks netral dan senyawa kompleks ion. Senyawa kompleks ion terbagi dua, yaitu kompleks kation dan kompleks anion. Kompleks kation pada umumnya dibentuk dari ion pusat dengan ligan netral, contohnya AgNH32+ dan CuH2O62+. Sedangkan kompleks anion dibentuk dari ion pusat muatan positif dengan ligan-ligan bermuatan negatif, contohnya FeCN6 3-. Contoh dari senyawa kompleks netral yaitu CrCH3COOH 3 sama dengan Cr3- karena dia mengikat 3 ligan atau CH3COO-. Yang kedua, CONH33NO33. Yang ketiga, CuNH34Cl2. Ciri khasnya, sifatnya tetap dalam bentuk molekul bila dilarutkan. Sedangkan contoh senyawa kompleks ion yaitu AgNH32Cl akan terurai menjadi AgNH32+ dan anionnya yaitu Cl-. Jenis ikatan yang terjadi pada ion kompleks adalah ikatan kovalen koordinasi. Yang pertama, ligan elektron atau donor pasangan. Yang kedua, ion pusat, yaitu aseptor pasangan elektron. Jenis-jenis ligan yaitu unidentat, bidentat, atau polidentat. Penamaan ligan. Yang pertama, ligan anion. Ligan anion, nama anion dimodifikasi menjadi berakhiran -O, anion oksida atau O2- menjadi ligan okso, OH- menjadi hidrokso, dan CN- menjadi SiAno, dan seterusnya. Contohnya, CONO2 62- yaitu ion heksanitrotokobaltat 3. Yang kedua, CrCN6 3+, yaitu ion heksasianokromat 3. Yang ketiga, PdBr42- yaitu ion tetrabromopaladat 2. Yang keempat, CuNH34SO4 yaitu ion tetraamin tembaga 2 sulfat. Yang kelima, NiCCO4 yaitu tetrakarbonil nikel. Yang kedua ada ligan organik. Radikal bebas dinamakan seperti namanya, radikal. Seperti CH3 adalah metil, C6H5 adalah fenil. Tetapi molekul organik namanya digunakan sepenuhnya. Contohnya, H3CH32 yaitu dimetil merkuri 2. Yang kedua, COCH3CN52+ yaitu pentaactonitril kobalt 2. NiPPH34 yaitu tetratrifenil fosfinanikel O. Yang keempat, CuIPY4 tetrapiridini tembaga 2. N2 dan O2 disebut ligan dinitrogen dan dioksigen. Contohnya, RuNH3,5N2 2- disebut pentaamina dinitrogen rituneum 2.
Ligan dapat diklarifikasikan atas dasar banyaknya titik lekat kepada ion logam. Yang pertama, monodentat, yaitu ligan itu terikat pada ion logam hanya pada satu titik oleh penyumbangan satu pasangan elektron kepada logam. Yang kedua, bidentat, yaitu molekul atau ion ligan itu mempunyai dua atom penyumbang yang masing-masing mempunyai satu pasangan. Yang ketiga, multidentat, yaitu ligan yang mengandung lebih dari dua atom koordinasi per molekul. Geometri. Bentuk geometri atau hibridasi dari ion kompleks tergantung pada bilangan koordinasi dan ion logam itu sendiri. Karena beberapa contoh geometri dan hibridasi senyawa kompleks yaitu oktahedral, segi empat planar, tetrahedral, dan linear. Ada 4. Tata nama ion kompleks bisa dilihat sendiri. Ada AgNH32Cl, ada KAgCN2, ZnNH3SO4, K2ZnCN4. Ada banyak sekali contoh tata nama ion kompleks. Sifat-sifat senyawa kompleks, sifat magnetik dari ion kompleks. Yang pertama, ion kompleks memiliki sifat magnetik. Sifat magnetik ini disebabkan adanya subkulit D yang tidak terisi penuh pada ion pusat. Yang ketiga, ion kompleks yang memiliki elektron yang tidak berpasangan pada diagram pemisahannya bersifat paramagnetik dan dapat ditarik oleh medan magnet. Sedangkan yang keempat, ion kompleks yang memiliki elektron berpasangan pada diagram pemisahannya bersifat diamagnetik dan dapat ditolak oleh medan magnet. Bisa dilihat nih struktur ion kompleks CuH2O4 2+. Yang H2 ini ligan, sedangkan yang 4 itu bilangan koordinasi, sedangkan yang 2+ yaitu muatan ion kompleks. Warna kompleks logam transisi. Bisa dilihat kalau misalnya CrF63- berarti warnanya hijau. Kalau CrH2O6 3+, dia warnanya violet. Sedangkan CrNH3 6 3+, yaitu warnanya oranye. Sedangkan CrCN6 3- yaitu warnanya kuning. Bisa dilihat sendiri ya. Kalau dia mengikuti dari tanda panah. Apabila tanda panah berwarna kuning, maka berwarna kuning. Apabila tanda panahnya berwarna ungu, berarti warnanya ungu atau violet. Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan kompleks yaitu yang pertama, kemampuan mengkomplekskan logam. Yang kedua, ciri-ciri khas logam, yaitu efek sterik. Yang paling umum adalah efek yang menghambat pembentukan kompleks yang disebabkan oleh adanya suatu gugus besar yang melekat atau berada berdekatan dengan atom penyumbang. Karena suatu faktor itu harus dipertimbangkan secara analitis dari kompleks-kompleks dan reaksi-reaksi pembentukan kompleks adalah laju reaksi agar berguna dan diperlukan dengan cepat. Keinertan atau kelabilan kinetik dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu unsur grup utama biasanya membentuk kompleks-kompleks labil. Yang kedua, dengan kekecualian Cr3 dan CO3, kebanyakan unsur transisi baris pertama itu membentuk kompleks-kompleks labil. Yang ketiga, unsur transisi baris kedua dan baris ketiga cenderung membentuk kompleks-kompleks inner. Kegunaan senyawa kompleks. Aplikasi senyawa kompleks dalam bidang kesehatan. Senyawa kompleks godanium dietilan triamin pentasetaso GD-DTPA secara in vivo digunakan dalam bidang kesehatan sebagai senyawa pengontas MRI untuk diagnosa berbagai penyakit. Yang kedua, aplikasi dalam bidang farmasi. Sintesis senyawa kompleks besi 2 dengan menggunakan ligan turunan 1,10 penantrolin pen seperti 4,7 dimetilpen DMP, 3478 tetrametilpen TMP, dan 4,7 dipenilpen DIP menggunakan metode substitusi ligan yang digunakan sebagai kandidat senyawa obat pada terapi penyakit tumor kanker.
Yang ketiga, aplikasi dalam bidang industri. Penentuan kesadaran air menganalisa pembentukan kerak yang terjadi pada dinding pipa yang disebabkan endapan CaCO3. Metode yang digunakan dalam transisi analisis larutan etiladiamini tetraasetik asid sebagai larutan standar. Karena untuk mengetahui titik akhir titrasi digunakan indikator logam. Dengan indikator yang digunakan adalah Erichrome Black T. Yang keempat, aplikasi dalam bidang lingkungan. Proses biosintesis asam oksalat oleh jamur pembusuk coklat merupakan proses fisiologis yang sangat penting bagi jamur, di mana jamur memperoleh energi dengan mengoksidasi karbohidrat menjadi asam oksalat, seperti pada persamaan C6H12O6 ditambah 5O2 2COOH2 tambah 2CO2 ditambah 4H2O. Yang kelima, aplikasi dalam bidang pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelapisan urea dalam asam humat yang berasal dari gabut Kalimantan sebesar 1% menghasilkan pupuk area yang lebih tidak mudah larut daripada yang dilapisi asam humat yang dirawa pening. Karena pelepasan N yang lebih hambat diharapkan keberadaan N di dalam tanah lebih awet dan pemupukan menjadi lebih efisien. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.